ini yang menyebabkan TPA itu cepat penuh atau umurnya pendek. Masalah yang kita lihat itu kan Pulau Serangan di saat malam hari bau sampah itu menyerang ke Pulau Serangan. Ya. Selamat datang di Jarak Podcast. Sore hari ini saya bersama Ibu Ayu Widyastari. Beliau adalah penggiat kebersihan, persampahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Bagaimana turunan undang-undang itu apakah dilaksanakan oleh pemerintah maupun direncanakan. Nah, ini karena undang-undang sifatnya mesti harus ada PP nanti dalam pelaksanaan di daerah, baik tingkat 1 maupun tingkat 2. Bu Ayu, Om Swastiastu. Swastiastu. Ya. Saya berterima kasih ini tidak sengaja lagi ketemu di tempat yang memang ya, banyak orang yang berseliweran di sini. Bagaimana Bu? Apa kabar sampahnya? Ya, pesampahnya sih masih masalah ya. Masih masalah ya. Apa yang tidak masalah Bu? Ini khusus kita bicara Bali Bu. Yang harus kita perhatikan adalah kita sendiri sebagai warga maupun semua pihak stakeholder memang harus bersama-sama untuk memperhatikan bahwa pengelolaan persampahan ini tidak akan bisa berjalan begitu aja tanpa perencanaan atau sistem yang baik. Gitu. Ya. Sebenarnya dari Bapak Gubernur Koster sendiri sudah memberikan juga jalan untuk membuat program ini lebih sistematis dengan mengeluarkan beberapa pergub ya. Pertama pergub 97 ya 2018 kalau nggak salah itu pergub itu adalah untuk membatasi sampah plastik sekali pakai. Jadi yang sampah plastik sekali pakai seperti kresek, sedotan, botol minuman mineral dan lain-lain itu sebaiknya dihentikan atau dikurangi pemasukan atau penggunaannya. Masyarakat diajak untuk mengurangi itu karena itu termasuk beberapa item yang banyak tercecer atau tidak terkelola dengan baik. Nah, kemudian beliau juga mengeluarkan Pergub nomor 47. Terkait apa itu? Tentang pengelolaan sampah 2019 kalau nggak salah itu pengelolaan sampah berbasis sumber. Yang mana? Maksudnya? Karena ada sampah itu kan ada di sumber. Di sumber ini. Di sumber itu artinya dari rumah atau dari penghasil sampah itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan berbasis sumber. Nah, jadi berbasis sumber itu artinya masyarakat yang mulai peduli bahwa sampah yang kita hasilkan itu harus kita mulai pilah. Harus kita perhatikan bahwa ini kan nggak seperti zaman dulu lagi di mana sampah kita hanya organik. Sekarang kan udah mulai banyak sekali produk-produk yang dikemas atau di-package dengan bahan-bahan yang tidak mudah terurai. Kehidupan masyarakat yang sudah berubah ini tidak diikuti oleh perubahan perilaku dalam pengelolaan sampahnya. Seperti apa itu? Jadi mereka tidak terbiasa memilah, walaupun basah dan kering, organik dan anorganik terutama. Organik dan anorganik ini penting sekali. Kenapa harus dipilah dari sumber? Itu juga akan membuat memudahkan banyak hal. Satu, pengangkutan akan lebih minimal. Kedua, pengadaan TPA akan lebih minimal. Atau TPA itu kalau hanya untuk residu aja, itu akan umurnya akan lebih panjang dan lebih mudah dikelola. Sekarang ini kan semua sampah yang mix, yang ada dari rumah-rumah itu nantinya akan bermuaranya di TPA. Ini yang menyebabkan TPA itu cepat penuh atau umurnya pendek. Setiap direncanakan mulai baru umurnya belum ada berapa udah penuh lagi. Ya, baik. Begini Bu Ayu, karena ini kan banyak sekali yang menjadi masalah yang kita lihat itu kan Pulau Serangan di saat malam hari bau sampah itu menyerang ke Pulau Serangan. Bagaimana cara menanggulangi? Kalau begitu masyarakat banyak yang komplain. Caranya gimana? Itu mulai dari pengelolaan sampah dari sumber itu. Nah, kalau misalnya yang organiknya bisa dikelola dari per rumah atau per banjar atau per desa, seperti di Sanur Kano udah mulai ya. Di beberapa lokasi udah ada TPS 3R, sehingga yang tiap desa itu sudah mulai membuat sistem pengomposan. Jadi yang ke TPA itu nggak lagi sampah seperti itu bertruk-truk gitu. Yang anorganiknya seperti plastik dan lain-lain diambil oleh
pengusaha daur ulang. Pengusaha daur ulang itu yang akan membeli. Pengusaha daur ulang juga sebaiknya jangan membeli yang bernilai ekonomis tinggi aja, tapi semuanya. Bagaimana caranya supaya pengusaha itu mau menampung semua jenis plastik, nggak hanya yang bernilai ekonomis tinggi, nggak cuman PET ya seperti botol mineral, nggak cuman HDPE seperti jerigan-jerigan yang mahal, tapi semua jenis plastik, termasuk kresek dan plastik kiloan yang udah dibersihin dan tentunya ya dari rumah-rumah sebelum mereka keluar itu mereka udah bersih, udah tampung dalam posisi yang diamankan ataupun disimpan dalam kondisi yang sudah bersih lah. Baik, contohnya Ibu sudah laksanakan di mana di Bali, Pulau Kabupaten mana? Teman-teman banyak sekali yang sudah mulai kalau misalnya main ke Kedonganan, itu Pak Kepala Desa atau Bendesa Adat sudah mulai menerapkan pemilahan sampah dari rumah. Itu kebetulan tidak ada yang support, artinya dari sponsor luar ya. Mereka tuh benar-benar mandiri disupport oleh Pertamina, mandiri nyari ininya dananya. Kemudian ada dari PUPR juga ada dalam bentuk bangunannya. Itu bagus banget. Satu lagi ada yang paling yang saya lihat bagus samping di Taro ya, atau Plakse Bali Klungkung. Ada juga di Bindu Abian Semal. Yang di sana di Bindu juga sama semangat. Yang penting semangat pemimpinnya harus tinggi. Tunggu sebentar. Semangat pemimpinnya harus tinggi sehingga sampah bisa teratasi dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya gitu ya. Betul, semangat pemimpin ini penting karena semangat pemimpin ini akan memacu masyarakat semangat untuk memilah dari rumah. Kemudian desa atau desa adat bekerja sama untuk membuat desa itu memiliki sistem. Jangan cuma bersih di pelajakan aja, tapi bagaimana sistem memilah sehingga mereka tidak membuang sampahnya ke tebel yang masih ada plastik itu, atau ke sungai, atau ke tempat-tempat yang sebenarnya tanah kosong yang membuat nanti desa itu jadi penampilan atau pemem jelek gitu loh. Oke, tunggu sebentar Pak Bu Ayu Widiastari. Sampah ya, apa yang Ibu sampaikan itu tergantung pemimpinnya. Pemimpin, iya betul. Nah, berarti pemimpinnya paham terhadap sampah, berarti bersih kan? Persis. Karena G20 ini bila mana sampah yang ada di Bali bermasalah, itu juga menjadi isu loh. Ya. Benar nggak? Persis, sangat. Apa satu kata untuk Bu Ayu tentang Bali? Untuk itu, cara menangani, masukan kepada pemimpin. Sampah itu teratasi, bagaimana? Harus saya nggak bilang satu kata, beberapa kalimat aja ya. Kalau satu kata, bahwa memilah adalah kunci. Memilah adalah kunci. Jika kita rajin memilah sampah dari sumber, otomatis sampah itu akan lebih mudah ditangani. Yang organik diambil oleh pengusaha daur ulang atau yang anorganik kita mau komposkan boleh, kita mau serahkan kepada Banjar untuk ngompos atau bikin black soldier fly satu maggot ya, black soldier fly satu maggot itu, atau mau cara-cara lain. Intinya adalah banyak pilihan untuk mengelola sampah organik, tapi jangan sampai sampah organik ini keluar dari desa. Itu sayang banget karena itu bisa jadi kompos dan bisa jadi pupuk gitu. Oke, terkait dengan itu kita paham, tergantung pemimpinnya. Ya, betul. Ya. Terus bagaimana terkait dengan turunan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 pasal 44 ayat 1 dan 2-nya itu gimana? Apakah pemerintah, Pemda, RSUD, RSUP sudah melaksanakan itu nggak terkait dengan B1 B2 itu? Oke, kalau masalah itu, ini sekarang kan mereka selalu memberikan kepada vendor. Jadi ada pengusaha yang datang untuk menjemput sampah B3 dan limbah beracun dan berbahayanya untuk dibawa ke Jawa. Lumayan mahal juga biayanya, tapi itulah yang bisa mereka lakukan untuk mengamankan supaya tidak terjadi pencemaran di tempat-tempat yang mereka miliki gitu loh. Ya karena ini kan perintah undang-undang. Ya perintah undang-undang, nanti ada peraturan pemerintah dan PP atau nanti pergub untuk pelaksanaan daripada undang-undang itu. Nah, 5 tahun diberikan jeda 2008, ini sudah lewat. Bagaimana menurut Ibu? Ada nggak rumah sakit yang melanggar itu? Kalau sampai saat ini mereka sudah punya pelanggan untuk menjemput sampah-sampah B3-nya di Jawa. Tapi memang di Bali belum ada sistem. Di Bali belum ada. Memang gini loh, dilemanya gini, masyarakat Bali masih mempertentangkan bahwa hasil sampah B3 itu diolahnya di Bali. Walaupun ada misalnya beberapa tempat yang sebenarnya
dimungkinkan untuk membuat pengolahan sampah B3, tapi masyarakat akhirnya yang punya rumah sakit dan lain-lain ambil amannya aja daripada sibuk nungguin yang lagi berdebat tentang lokasi pengolahan sampah B3 ini dan limbah beracun ini. Mereka akhirnya nyari vendor dari Jawa untuk angkut bawa ke Jawa untuk diolah. Ada Sidoarjo, ada di Cikarang. Bu Ayu, ini undang-undang. Ya. Itu bisa pidana, Bu. Kenapa? Harus dilaksanakan itu undang-undang sehingga ini berjalan dengan baik. Karena ini perintah konstitusi, undang-undang harus dilaksanakan. Menurut Ibu, apakah butuh waktu lagi ya untuk penerapan undang-undang ini? Karena ini kan harus diterapkan oleh pemerintah supaya aman sampah yang berbahaya itu. Jadi gini, sampah yang berbahaya sekarang ini sudah aman, sudah diangkut untuk di handle oleh vendor. Cuman yang handle itu bukan pemerintah, tapi vendor. Untuk jadi pihak gini, swasta ya? Pihak swasta, mereka keluar duit lebih banyak karena belum ada sistem pengolahan sampah B3 maupun limbah beracun itu di Bali. Tadi di Bali itu tidak tercemar jadinya untuk limbah B3 karena sudah dibawa ke tempat ke Surabaya, ada yang ke Cikarang. Memang mahal biayanya. Tunggu Bu Ayu, pemirsa terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 pasal 44 ayat 1 ayat 2 kata Ibu Ayu sudah dikirim ke Surabaya untuk yang angkutnya, sehingga Bali aman. Semoga ini undang-undang diterapkan dan bermanfaat untuk Pulau Bali khususnya. Yang lain Bu, karena persampahan ini sangat sensitif. Dulu orang tidak begitu tertarik membahas sampah. Banyak dana hibah yang masuk dari luar. Banyak investor. Ya, sekarang Pemda sudah memetakan terkait dengan persampahan dan concern. Apa yang menurut Ibu langkah pemerintah yang terbaik untuk sampah bila mana tidak ada investor? Mampu nggak? Saran apa yang Pemda lakukan untuk bisa mengelola sampah di internal ini supaya menjadi pendapatan yang rutin yang untuk Pemda sirkular ekonominya ada ya. Apa? Ya, jadi gini, pemerintah tetap masih harus menyisihkan budget ya, membudgetkan pengelolaan sampahnya dalam minimal kalau misalnya dalam kesulitan apapun, residunya harus nempel oleh pemerintah. Tapi yang penting masyarakat harus ikut serta dalam pemilahan. Masyarakat harus jadi ikut serta. Jadi kampanye untuk pemilahan sampah dari sumber itu harus dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Kemudian dibikinkan sistem. Dibikinkan sistem itu apa? Kalau tidak ada sistem pengelolaan sampah di tiap desa, itu juga berat, Pak. Beratnya apa? Karena gini, kalau nggak ada sistem, mereka juga bingung kalau misalnya udah dipilah tapi ternyata nggak diangkut ataupun diangkutnya dicampur lagi, kan nggak benar. Nah, makanya di desa itu perlu didampingi untuk diajarkan bagaimana mengelola pengelolaan sampah yang berbasis sumber itu. Misalnya bagaimana ngajak masyarakat memilah, kemudian bagaimana mengumpulkan organik atau plastiknya, bagaimana yang organiknya harus diolah. Kita lihat sekarang kapasitasnya berapa, jenisnya seperti apa, bagaimana ngajak masyarakat misalnya. Baik ya, pemirsa, Ibu Ayu Widyastari ini berkecimpung di sampah. Bila mana masyarakat, kepala desa, Pak Camat, Bupati mau menghubungi Ibu Ayu nanti di deskripsi ini, karena Ibu Ayu bisa mendatangkan dana hibah dari luar, mendatangkan bantuan-bantuan yang saya sudah lihat itu Ibu lakukan itu kan. Kita umumkan di publik supaya mereka menghubungi Ibu, boleh nggak? Ya gini, saya mungkin nggak bisa mengatakan bahwa itu kan kita bersama-sama ya, bersama-sama berjuang untuk mengajukan proposal-proposal itu kepada pihak manapun yang akan support. Tapi memang mereka akan lihat dari niat daripada pemimpinnya juga. Misalnya satu daerah atau kabupaten atau kota. Mereka ngelihat, oh ini kayaknya diverifikasi lah. Ya, betul. Ini bupati wali kotanya siap dan mau untuk pengelolaan sampah di sumber. Dan sering sekali juga misalnya dana hibah itu kalau salah dialokasikan di suatu tempat, ternyata pemimpinnya misalnya nggak semangat, itu sia-sia juga. Sia-sianya apa? Tidak ada dukungan yang maksimum sehingga dalam 2-3 bulan aja masyarakat udah nggak milah lagi, ternyata udah nyampur lagi sampahnya. Kan yang sponsorin juga pusing ini. Itu nggak efektif nih gitu. Berarti saran Ibu adalah memang pemimpin harus ikut dan peka terhadap sampah ini. Betul.
Dorong dengan macam-macam nih. Harusnya dengan pengumuman, dengan semangat ajakin masyarakat untuk ayo sama-sama kita buat desa kita menjadi Bersih. desa yang bersih ya, tanpa mengotori desa yang lain gitu. Baik. Demikianlah bincang-bincang bersama Ibu Ayu Diasari karena beliau di bidangnya. Semoga bermanfaat informasi ini untuk masyarakat Bali karena kita maunya bersih Bali ini. Ya, kita semangat memilah. Ya. Sampai jumpa, Bu. Sama-sama, Mbak Putu. Ya. Bravo. Bravo.